Kita lihat airnya sudah mendidih dan bulunya sudah mulai coklat bagian yang dibakar. Daun yang untuk membungkus beras atau ketannya, kita lihat ini sudah dikemas pada saat pengambilan di hutan, dan sekarang kita buka untuk dilap, dibersihkan. Ini setelah diambil di hutan, ini harus dibersihkan dulu. Kita lihat ini proses untuk mengelap daunnya supaya bersih untuk siap dipakai. Setelah dilap, baru kita lihat ini dipakai untuk membungkus daun. Satu yang harus kita ketahui juga, jika padinya belum siap untuk dijadikan beras karena cuaca panas tidak ada atau selalu hujan, ini bisa juga prosesnya dimasak dulu. Setelah dimasak baru digonseng, setelah digonseng baru ditumbuk menjadi beras seperti ini. Dan ini baunya sangat harum. Ini baunya sangat harum. Lihat ini daunnya. Kita ambil kurang lebih segenggam. Ya, ini sebanyak ini. Kita lipat pelan. Ya, sedikit lagi. Kita lipat bagus-bagus. Seperti ini. Kita patah. Begitu juga daun atasnya yang satu kita patahkan, dan ini kita masukkan seperti ini ya. Ya. Jadilah dia. Oke. Ini proses pembuatan bontok. Ini proses pembuatan bontok yang harus kita ketahui, dan mungkin beberapa tahun ke depan ini bisa punah karena sudah jarang masyarakat Dayak yang berladang. Ini untuk acara makan padi baru atau disebut dengan mipit. Demikian untuk pengemasan yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi dengan proses memasak bontok itu sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ya, ini proses yang sudah dibungkus. Ini proses yang akan membungkus. Ini ujungnya dikoyak atau dicubit-cubit. Ya, kita lihat supaya air dapat masuk, dan posisinya harus di atas. Posisi ya, kita lihat cara memasukkannya. Ya. Dia masukkan dalam bambu. Posisi yang dilobangi tadi harus di posisi atas ya. Seperti itu dia. Ya, ini dia. Oke. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana proses pengemasan bontok ini sendiri. Daun dan beras dimasukkan dan disimpan di dalam bulu untuk dimasak. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana proses untuk memasak bontok itu sendiri. Sekarang kita isi dengan air setiap bulu. Inilah
ruas-ruas bambu yang sudah diisi dengan air semua. Kita lihat, ini proses perendaman beras sekaligus. Beras atau ketan yang sudah dimasukkan di dalam daun sekarang direndam dengan air di dalam buluh ini. Setelah beberapa saat nanti ini siap untuk dimasak. Kita lihat ya. Airnya harus penuh supaya semua beras bisa terendam dengan baik, dengan sempurna. Baik, demikian proses perendaman saat ini dapat kita saksikan bersama, perendaman dengan air. Kurang lebih 1 jam perendaman ini. Dan sebentar lagi nanti kita akan saksikan bersama bagaimana proses memasaknya. Inilah proses memasak bontok yang sudah dimulai. Sebelum dimasak perlu kita ketahui, ini setiap ujungnya diikat. Kalau isinya terlalu dangkal, maka dia harus diikat seperti ini. Dan ini kalau ujungnya masih selisih jauh, hanya disumbat saja. Nah, ini yang diikat, ini berarti isinya terlalu dangkal, dalam arti penuh. Begitu dia mulai matang nanti, nah, dia naik dan tidak perlu keluar dari buluhnya. Proses memasak ini biasanya ini dilakukan 2 jam lebih sampai 3 jam. Karena benar-benar harus matang. Ya, ini proses pembakaran. Pembakaran menggunakan kayu, hanya menggunakan kayu di bagian satu sisi saja. Kita lihat, nanti akan di sebelah sini api akan menjalar. Inilah proses memulai memasak bontoknya itu sendiri. Seperti memasak lemang juga, hanya isinya saja yang berbeda dan kemasannya. Demikian untuk sementara untuk proses pemasakan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya setelah masak. Ini memasaknya menggunakan api sebelah saja. Pemasangannya pun harus miring. Dan nanti kalau sudah coklat seperti ini, nanti sebentar lagi akan dibalik. Yang masih hijau tadi baru dihadapkan ke bagian api. Ya, ini proses pembakarannya masih berlangsung. Ini baru kurang lebih 1 jam. Kita lihat airnya sudah mendidih. Dan buluhnya sudah mulai coklat. Nanti setelah sebentar lagi nanti akan dibalik. Akan diputar. Yang masih hijau di bagian belakang itu akan dihadapkan ke bagian api. Ini kita lihat masih yang sudah coklat dan sudah mulai mendidih. Dan di balik ini masih hijau. Nanti akan dibalik supaya yang hijau ini menghadap api. Baik, sekarang kita lihat ini sudah 1 jam berlalu dan proses membalik bontok yang sudah masak kita lihat. Ya, ini kita balik. Yang tadinya di atas sekarang posisinya di bawah, dan ruas yang di bawah sekarang kita balik menjadi posisi di atas. Karena panas jadi harus pakai alas. Membalik ini dimaksudkan agar proses pengeringannya benar-benar sempurna. Karena dimungkinkan masih ada air di dalam buluh ini, terutama di bagian bawah. Sehingga kalau tidak dibalik seperti ini, dikhawatirkan bontok yang ada di bagian bawah itu nanti becek. Sehingga untuk mengantisipasi itu, maka dilakukanlah proses untuk mengeringkannya dengan cara dibalik. Pembalikan ini juga kurang lebih memerlukan waktu 1 jam proses pengeringannya. Setelah itu nanti baru dapat diangkat. Ya, ini contohnya. Tetesan-tetesan air ini, tetesan-tetesan airnya kita lihat ya. Nah, ini tetesan airnya karena ini dari bawah, makanya prosesnya harus dibalik kembali untuk pengeringan. Ya, ini airnya
yang turun dari bawah. Makanya proses pembalikan ini memang harus dilakukan. Sehingga nanti masaknya akan sempurna karena proses pengeringannya benar-benar diperhatikan. Ya, proses pengeringannya ini berlangsung dan api mulai dinyalakan kembali. Hanya apinya tidak terlalu besar seperti proses awal. Kita lihat ini tetesan-tetesan airnya. Inilah fungsi proses kenapa setelah dimasak bulunya harus dibalik. Ini tetesan yang di sebelah sini. Nanti akhirnya yang di bagian bawah ini kering juga karena airnya sudah turun ke bawah, dan proses pengeringan dan pematangan dapat berjalan dengan baik. Sekarang api dipersiapkan. Ini proses pengeringan. Kita lihat ini apinya yang dipakai lebih banyak bara, pematangan agar lebih sempurna. Inilah proses pengeringan untuk membalikan. Nanti 1 jam setelah ini baru proses pengangkatan. Demikian yang dapat diinformasikan, dan kita lanjut nanti pada proses pengangkatan. Mipit apa? Anak mipit lagi. Ternyata. Mipit. Mipit. Mipit.